Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Yolanda Friastari dari SMA Negeri 1 Wonayu, Sidoarjo, dari Mapel Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yakni tentang cerpen. Kalau cerpen dari SD, SMP, kalian sering membahas tentang cerpen, iya kan? Tapi banyak sekali yang meremehkan. Ketika materi cerpen, banyak siswa-siswi yang tidak mau membaca cerpen tersebut. Padahal ketika kita membaca cerpen, kita bisa mengambil nilai-nilai atau amanat yang kita bisa petik hikmahnya. Karena dari cerpen berdasarkan rekaan atau kisah nyata, banyak sekali amanat dan nilai yang kita bisa petik nilainya atau hikmahnya. Nah, dari mulai SD sampai SMP, kalian pasti paham dong dengan pengertian cerpen. Banyak siswa-siswi menganggap pengertian cerpen adalah panjang pendek cerpen itu diukur dari halamannya. Betul apa tidak? Salah ya. Jumlah cerpen itu tidak diukur dari jumlah halamannya, tapi diukur dari jumlah suku katanya, berkisar antara 500 sampai 5.000 kata. Dan jika dibaca membutuhkan waktu sampai 10 menit, kira-kira paling lama 30 menit. Dan yang menjadi patokannya adalah cerpen ini mempunyai satu konflik atau permasalahan. Jadi dapat kita simpulkan pengertian dari cerpen sebuah cerita yang berupa prosa ketika dibaca membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit. Lebih dari 5.000 kata, tidak lebih dari 5.000 kata, dan hanya mempunyai satu konflik atau permasalahan. Selanjutnya, pengertian tadi sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan baik buruknya seseorang. Contohnya, orang itu bersifat bijaksana, dermawan, iri, dengki. Dan selanjutnya adalah nilai agama. Nilai agama ini nilai yang berhubungan dengan kepercayaan kita yang kita anut. Contohnya, ritual keagamaan. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita menyembah atau berkumpul dengan acara beragama. Selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang ada dan yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah orang yang melakukan gotong royong, orang yang melakukan kerja bakti, bakti sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah nilai pendidikan atau edukatif. Nilai pendidikan ini adalah membuat orang jadinya buruk menjadi lebih baik. Itulah nilai pendidikan atau sebuah proses menuju yang lebih baik. Selanjutnya adalah nilai etika. Nilai etika ini adalah nilai yang berkaitan dengan sopan santun terhadap sesuatu hal. Contohnya, kita etika terhadap orang tua, kita harus menghormati pendapat beliau. Etika kita terhadap guru, etika kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah keterkaitan antara adat istiadat yang kita anut dari masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berbau dengan pemerintahan. Nah, itulah 7 nilai yang kita bisa ambil dari cerpen ketika kita membaca cerpen tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam cerpen. Unsur-unsur ini ada 2 loh ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang unsur intrinsik adalah
unsur di mana karya sastra ada di dalam cerita. Yang pertama adalah tema. Tema ini bercerita tentang ide pokok dari sebuah cerita. Yang kedua adalah tentang alur. Alur ada 3 jenis. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga maju mundur cantik ya, tapi salah, tapi adalah campuran. Nah, kalau alur maju tahapannya adalah mulai dari perkenalan, terus munculnya masalah, dan sampai selesai penyelesaiannya. Dan kalau alur yang kedua tentang mundur adalah awalnya tentang kita bercerita atau munculnya masalah dulu. Setelah itu penyelesaian konflik, begitu atau seterusnya sampai pengenalan. Dan yang ketiga adalah campuran. Campuran ini adalah boleh dibolak-balik ya. Nah, tentang alur ini ada 5 tahapnya. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Yang kedua adalah tahapan munculnya masalah. Dan yang ketiga adalah tahapan perkembangan konflik. Keempat adalah tahapan klimaks atau puncak masalah dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah tahapan penyelesaian konflik. Dan selanjutnya adalah tentang tokoh atau penokohan. Ini adalah menggambarkan karakter. Ada 2 karakter. Yang pertama adalah tentang metode secara langsung atau analitik. Nah, metode ini adalah si pengarang menggambarkan watak tokoh secara langsung. Contohnya adalah saya punya nama anak seorang Budi. Budi adalah pandai mengaji, pandai sholat, pandai dalam segala hal. Ya, Budi adalah idaman para wanita ya. Oke, yang kedua adalah metode tidak langsung atau dramatik. Lah, pengarang ini menggambarkan watak tokoh antara tokoh berdialog dengan tokoh, atau tentang perilaku atau sikapnya tidak digambarkan secara langsung. Jadi dapat kita simpulkan watak tokoh ini adalah gambaran dari pengarangnya ya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini banyak sekali siswa-siswi yang menganggap sudut pandang cerpen adalah sudut pandang orang pertama sama orang kedua. Salah ya. Tapi sudut pandang cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Ada 2 macam, yaitu sudut pandang orang terbatas sama serba tahu. Dan selanjutnya adalah tentang amanat. Amanat ini adalah pesannya disampaikan kepada pembacanya. Nah, itulah unsur dari intrinsik. Sekarang kita masuk ke ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu adalah unsur karya sastra yang berada di luar cerita. Contohnya ada latar belakang pendidikan. Yang kedua adalah ada latar belakang penulis, dan terakhir adalah ada latar belakang sosial budaya. Contohnya adalah sosial budaya ini kita bisa membuat cerita atau cerpen dari virus corona. Virus corona secara detail. Tetapi 5 tahun sebelumnya, ketika kita membuat cerita atau cerpen tentang virus corona, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa situasi pandemi ini, iya kan? Semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa berjumpa dengan guru ataupun teman-teman kalian. Sampai di sini, mungkin video ini tidak akan ada artinya jika kalian tidak akan mau membaca cerpen, iya kan? Ingat, guru tidak lebih pandai, tapi lebih dulu tahu. Maaf dengan kekurangan materi. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.